Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Frans Romi, SE ME CHRA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi. Yang terhormat para pimpinan beserta jajaran direksi di tempat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada pagi hari yang cerah ini. Saya Rayhan Sengaji dengan NIM 289 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai budaya organisasi. Baik, selanjutnya. Pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Wafa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Najwa Anissa dengan NIM 256. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi itu yang mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Untuk pengertian menurut para ahli, menurut Robbins tahun 1996, organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Menurut pandangan David 1984, pengertian budaya organisasi itu merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasional yang dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh organisasional sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar berperilaku dalam organisasional. Nah, budaya dalam organisasi menunjukkan kepada suatu sistem pengertian makna bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Wafa atas pemaparannya. Baik, slide selanjutnya. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Rayhan Sengaji dengan NIM 289. Saya di sini akan menjelaskan mengenai asumsi teori simbol terhadap simbol budaya di dalam teori budaya organisasi. Di dalam simbol budaya ini, simbol-simbol yang mencakup komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal di dalam organisasi. Seringkali, simbol-simbol ini mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi. Simbol dapat berupa slogan ataupun makna. Di sini saya akan memberikan 3 contoh, yaitu tentang kategori umum atau tipe, untuk contoh spesifik mengenai simbol-simbol dalam budaya. Yang pertama itu simbol fisik. Simbol fisik mencakup seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, dan juga pakaian. Yang kedua, simbol perilaku. Simbol perilaku ini salah satunya contohnya upacara, ritual, tradisi, kebiasaan, dan penghargaan. Dan yang terakhir, mengenai simbol verbal, yaitu seperti anekdot, lelucon, jargon, nama, kisah, dan juga sejarah. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya paparkan mengenai teori budaya organisasi, asumsi terhadap simbol budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Saya Jasmine Aulia Oktarina dengan NIM 287 akan memaparkan teori budaya organisasi. Poin selanjutnya yaitu asumsi terhadap budaya yang bervariasi atau multikulturalisme. Kita ambil contoh pada sebuah CV yang memiliki anak perusahaan yaitu butik. Seperti yang kita tahu bahwa butik bisa menerima berbagai request model baju, baik itu modelnya, coraknya, warnanya, dan lain sebagainya yang mana itu dipadukan dengan ketradisionalan daerah.
yang dimana itu menunjukkan variasi budaya bagaimana orang-orang menginterpretasikannya dalam sebuah perusahaan. Begitu pula, jika kita ambil pada ranah organisasi dalam kampus, di mana dalam suatu divisi, jika kita mendiskusikan sesuatu hal, pasti beberapa orang akan memiliki cara pandang berbeda-beda. Sehingga akan ada banyak sekali opsi atau peluang untuk mengambil solusi atau jawaban yang paling terbaik. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi atau perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda dan setiap individu dalam organisasi tersebut menafsirkan budaya tersebut secara berbeda-beda. Terkadang perbedaan budaya dalam organisasi justru menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Terima kasih atas pemaparannya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Jasmine atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atorik Pratama dengan NIM 253. Di sini saya akan membacakan fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatnya rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Maksudnya, alat untuk mengorganisir atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi, di mana meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Yang keempat, mengontrol perilaku. Mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma yang dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Yang kelima, mendorong kinerja anggotanya. Membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerjanya, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Yang terakhir, menentukan tujuan organisasi. Alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Atorik atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya, Fitri Nuraini dengan NIM 308, akan memaparkan materi mengenai jenis budaya organisasi. Di sini, jenis budaya organisasi secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu budaya yang kuat dan budaya yang lemah. Yang pertama yaitu budaya yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah budaya organisasi yang ideal, di mana kekuatan budaya seperti nilai utama dipegang dengan dalam dan luas, dipahami, dan dijalankan oleh semua anggota organisasi, serta mempengaruhi intensitas pelaku atau memiliki pengaruh kuat terhadap organisasi. Organisasi yang kuat itu ditandai dengan memiliki anggota yang loyal kepada organisasi, tahu dan jelas apa tujuan organisasi, serta mengerti perilaku mana yang dipandang baik dan tidak. Nilai-nilai yang dianut organisasi yang kuat itu tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut.
Jadi, budaya organisasi yang kuat itu membantu organisasi atau perusahaan untuk memberi kepastian kepada seluruh individu yang ada dalam organisasi untuk berkembang bersama, termasuk dalam usaha meningkatkan kegiatan usaha untuk menghadapi persaingan. Lalu yang kedua yaitu budaya yang lemah. Budaya yang lemah yaitu budaya organisasi yang kurang didukung secara luas oleh para anggotanya dan sangat dipaksakan serta memberi pengaruh negatif kepada organisasi karena akan memberikan arah yang salah kepada para anggotanya. Juga untuk nilai-nilai yang dianut tidak begitu kuat sehingga jati diri organisasi tidak begitu menonjol dan kemungkinan besar nilai-nilai yang dianut oleh budaya organisasi yang lemah pun berubah setiap pergantian pimpinan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan yang baru. Selain itu, dalam organisasi yang lemah, mudah terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain dikarenakan kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi, sehingga anggota organisasi tidak segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan sendiri. Lalu, selain jenis budaya organisasi tersebut, ada faktor yang mempengaruhi kekuatan budaya tersebut, yaitu diantaranya ukuran organisasi, umur organisasi, tingkat perputaran karyawan, kekuatan budaya asli, kejelasan nilai budaya, dan kepercayaan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Tamara Intan dengan NIM 266. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu budaya organisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe budaya organisasi, di mana yang pertama ada budaya konstruktif, dan yang kedua ada budaya pasif defensif, dan yang ketiga ada budaya agresif defensif. Budaya konstruktif ini, konstruktif sendiri artinya membangun, di mana di sini saya akan mencontohkan pada seorang pekerja. Seorang pekerja harus bisa mengerjakan tugas atau proyek dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya yaitu untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Dan kedua itu ada budaya pasif defensif, di mana seorang pekerja didorong untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, tetapi dia harus dapat membatasi hubungan dengan orang lain agar tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Contohnya itu misalkan seorang pekerja A dan seorang pekerja B berkomunikasi, tetapi tidak boleh terjadinya komunikasi yang mengakibatkan kebocoran rahasia dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu ada budaya agresif defensif, cenderung dengan direktur, CEO, atau manajer. Karena di sini seorang pekerja itu diberikan tugas yang berat agar citra mereka tidak rusak di mata orang lain atau untuk melindungi keamanan kerja serta status mereka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Tamara atas pemaparannya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai manfaat dan budaya organisasi yang akan dijelaskan oleh saya, Melda Stefani, dengan NIM 275. Kembali pada pengertian awal daripada budaya organisasi ialah yang menjadi pembeda antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Maka dari itu, pembeda dari suatu organisasi dengan organisasi lainnya merupakan manfaat daripada budaya organisasi yang menjadikan identitas daripada suatu organisasi. Dengan identitas tersebut, sebuah organisasi memiliki pedoman yang untuk berperilaku dalam bekerja. Maka dari itu, setiap anggota para pekerja memiliki kesamaan visi dan misi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dalam melakukan pekerjaan.
sehingga nantinya para anggota lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kelompok lainnya yang menciptakan komitmen pegawai terhadap organisasi. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melda atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Rehan sebagai moderator. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang 5 poin karakteristik budaya organisasi. Nah, karakteristik budaya organisasi ini ada inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan, pengarahan, integrasi, dan dukungan manajemen. Yang pertama itu ada inisiatif individual. Inisiatif individual itu menyangkut tingkat tanggung jawab, kebebasan anggota ataupun individu yang ada di organisasi dalam berpendapat atau mengungkapkan idenya yang ada di perusahaan dalam hal-hal yang menyangkut dalam kemajuan organisasi. Nah, pendapat dan idenya itu harus diapresiasi atau dihargai oleh pimpinan atau organisasi untuk membuat lingkungan diskusi yang lebih positif dan mengetahui sudut pandang dari orang lain atau setiap individu yang ada di organisasi. Lalu yang kedua itu ada toleransi terhadap tindakan. Jadi budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan toleransi agar pegawai dapat bertindak agresif dan inovatif. Nah, agresif dan inovatif ini jadi pegawai berani mengambil resiko untuk mengambil resiko dalam hal-hal yang memajukan perusahaan. Nah, berani mengambil resiko ini tentunya disertai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada pengarahan. Jadi bagaimana perusahaan menciptakan sasaran dan harapannya sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang dimana sasaran dan harapannya ini sudah tercantum dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Pengarahan ini juga sangat berpengaruh besar dalam kinerja organisasi. Lalu untuk poin yang keempat itu ada integrasi. Jadi organisasi ataupun perusahaan mendorong setiap unitnya untuk bekerja secara terkoordinir, yang dimana terkoordinasi ini membantu setiap unitnya itu membuat produk yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Lalu yang kelima ini ada dukungan manajemen. Jadi para manajer dapat memberikan komunikasi atau arahan bantuan dan dukungan terhadap bawahannya. Nah, dukungan manajemen ini tuh bisa berupa pelatihan, fasilitas maupun motivasi. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Eva Nurpadila dengan NIM akhir 280. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Poin ke-6, kontrol. Jadi alat kontrol yang dapat dipakai sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Poin yang ke-7, identitas. Dimaksudkan untuk sejauh mana para anggota suatu organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai suatu kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu. Poin yang ke-8, sistem imbalan. Dimaksudkan sejauh mana alokasi imbalan seperti kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan didasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih, dan lain-lain. Poin yang ke-9, toleransi terhadap konflik. Sejauh mana para pegawai atau karyawan didorong untuk mengembangkan konflik dan karakter atau kritik secara terbuka. Poin yang 10, pola komunikasi. Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Terima kasih. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Eva atas pemaparannya. Kita lanjut kepada rekan saya selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada dimensi budaya organisasi.
Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Wildan Firmansyah dengan NIM akhir 301. Di sini saya akan memaparkan 2 poin, yaitu keterlibatan dan konsistensi. Sebelum memaparkan poin-poin tersebut, perlu kita ketahui bahwa dimensi budaya itu mewakili preferensi independen untuk satu keadaan di atas keadaan lain yang membedakan negara satu dengan negara yang lainnya dalam ruang lingkup ini adalah bukan individu. Langsung saja ke poin pertama, yaitu keterlibatan atau involvement. Di sini yang dimaksud yaitu inisiatif individual adalah kebebasan atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan penasihat. Keterlibatan tersebut perlu dihargai oleh pimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut. Poin kedua yaitu konsistensi. Konsistensi yang dimaksudkan sejauh mana para anggota atau pegawai suatu organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai satu kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan atas pemaparannya. Akan dilanjut oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Alia Maharani dengan NIM 297. Akan melanjutkan pemaparan tentang dimensi budaya organisasi. Yang selanjutnya ada adaptasi atau adaptation. Nah, seperti yang kita ketahui ya, adaptasi itu kan adalah suatu penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungan sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, di dalam dimensi budaya organisasi, anggota kelompok juga perlu adaptasi terhadap peraturan atau norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Dan juga perlu adaptasi terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir ada misi. Misi di sini menjelaskan tujuan dan arti dari eksternal organisasi tersebut. Nah, karakteristik misi di sini meliputi tujuan dan visi organisasi, serta pengarahan dan pencapaian tujuan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu atas penjelasannya. Akan dilanjut slide selanjutnya oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan NIM akhir 273. Tipologi budaya organisasi. Tipologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis, di mana tujuannya untuk menentukan pola lintas bahasa dan hubungan di antara pola-pola tersebut. Sedangkan tipologi budaya bertujuan untuk menunjukkan aneka budaya organisasi yang mungkin berada di realitas, seperti misalnya dalam organisasi terdapat beberapa tipe yang dibagi menjadi tabulasi silang, di mana antara jenis kekuasaan dengan jenis keterlibatan individu di dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 macam tipologi menurut Jeffrey. Yang pertama yaitu tipe akademi. Tipe ini lebih menekankan kepada spesialisasi jabatan, yang mana maksudnya adalah pegawai pada suatu perguruan tinggi yang akan dididik dan ditempatkan pada suatu bidang kerja profesional. Tipe perusahaan atau organisasi pada tipe akademi ini lebih menyukai karyawan yang cermat dan teliti dalam menghadapi atau memecahkan masalah. Yang kedua adalah tipe klub. Tipe klub ini memiliki ciri antara lain senioritas, komitmen, serta pengalaman, di mana tipe ini lebih ke arah orientasi atau memberikan nilai tinggi kepada karyawan yang dapat menyesuaikan diri dalam sistem organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu tim bisbol, di mana pada tipe ini lebih menekankan atau mencari
bakat-bakat muda yang dapat memberikan sumbangan dalam memberikan kemajuan bagi perusahaan atau organisasi. Pada tipe ini tidak mempertimbangkan umur, tetapi mempertimbangkan apakah karyawan memiliki jiwa entrepreneur atau inovatif. Misalnya, pada tipe ini perusahaan lebih berorientasi kepada para pengambil risiko dan inovator serta hasil yang dapat dicapai karyawan. Selain itu, pada tipe ini perusahaan atau organisasi lebih menyukai karyawan yang agresif dalam bekerja. Yang keempat, ada tipe benteng, di mana tipe ini menekankan pada kelangsungan hidup atau survival organisasi melalui kepekaan terhadap tantangan baru. Dalam catatan, organisasi atau perusahaan tipe ini lebih condong untuk mempertahankan budaya yang sudah ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta atas pemaparannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sarah Yasmin dengan NIM akhir 243. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model budaya organisasi yang dikemukakan oleh salah satu ahli yang bernama Edgar Henry Sain. Beliau lahir pada tahun 1928. Beliau adalah seorang profesor terkenal di MIT Sloan School of Management. Beliau juga pernah belajar di bidang manajemen organisasi. Henry Sain berpendapat bahwa model budaya organisasi andaian asas yang dicipta, ditemui, atau dimantapkan oleh kumpulan pekerja tertentu dalam sebuah organisasi. Bagaimana si pekerja tersebut mempelajari cara menangani dan menyesuaikan diri mereka di luar atau tersebut. Henry Sain berpendapat bahwa ada 3 model. Model yang pertama, karakteristik organisasi yang dapat dengan mudah dilihat, didengar, dan dirasakan oleh individu yang dikenal sebagai artefak. Contohnya, seperti aturan berpakaian, fasilitas kantor, perilaku karyawan, visi dan misi organisasi, semuanya berada di bawah artefak dan sangat menentukan budaya di tempat kerja. Model yang selanjutnya, yang merupakan model budaya organisasi adalah nilai-nilai karyawan, seperti proses berpikir dan sikap karyawan memiliki dampak yang mendalam pada budaya organisasi tertentu, karena pola pikir individu sangat terkait dalam memengaruhi budaya tempat kerja. Model yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang diasumsikan dari karyawan yang tidak dapat diukur tetapi membuat perbedaan pada budaya organisasi. Ada keyakinan dan faktor tertentu yang tetap tersembunyi tetapi mempengaruhi budaya organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Rehan yang telah mempersilakan untuk saya melanjutkan presentasi. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Raffi Fajari Kusmulyadi dengan NIM akhir 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya budaya organisasi. Menurut Nawawi, budaya organisasi tidak muncul seketika sewaktu organisasi itu terbentuk, tetapi melalui berbagai tahapan dan proses yang panjang. Budaya organisasi banyak ditentukan oleh pendiri organisasi, di mana tindakan pendiri organisasi menjadi inti budaya awal organisasi. Ada juga teori yang menyatakan bahwa budaya organisasi diciptakan oleh pemimpin, dan salah satu fungsi pemimpin yang sangat menentukan adalah kreasi, manajemen, dan jika perlu bisa merusak budaya itu. Teori yang selanjutnya itu teori sosiodinamik. Teori ini mendasarkan pada pengamatan secara detail mengenai kelompok pelatihan dan kelompok kerja yang mempunyai proses interpersonal dan emosional guna membantu menjelaskan apa yang dimaksud dengan share terhadap pandangan yang sama dari suatu masalah dan mengembangkan share tersebut.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai terbentuknya budaya organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafif atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ripan Sugianto dengan NIM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Untuk kinerja kerja yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada produktivitas meningkat, yang kedua itu ada sasaran bisnis yang didukung, dan yang ketiga ada kinerja bisnis dapat ditingkatkan. Untuk poin yang pertama yaitu produktivitas, jika seseorang diwakili oleh budaya perusahaan, mereka akan dapat membangun hubungan positif di tempat kerja. Kepercayaan dan keberpihakan ini adalah kunci bagi karyawan yang bahagia. Suatu penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang lebih bahagia lebih produktif, sedangkan karyawan yang tidak bahagia itu kurang produktif. Jadi untuk singkatnya yaitu budaya perusahaan sangat penting untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Untuk poin yang kedua itu ada sasaran bisnis yang didukung. Untuk sasaran bisnis yang dapat didukung yaitu banyak pemimpin percaya bahwa budaya berkontribusi lebih banyak pada nilai-nilai perusahaan strateginya. Karena demikian, meskipun strategi yang tidak sempurna, budaya yang kuat akan membuat semua orang berbaris mengikuti irama yang sama. Orang-orang akan tetap di jalurnya, berusaha menuju sasaran perusahaan secara keseluruhan. Untuk poin yang ketiga yaitu ada kinerja bisnis dapat ditingkatkan. Perusahaan yang memberdayakan orang-orang mereka untuk menjalani budaya perusahaan secara signifikan akan mengungguli perusahaan yang tidak melakukannya. Untuk yang kedua yaitu untuk bagian selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Di sini dijelaskan oleh Kotter dan Hesketh mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berpikir, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Di sini menjadi 3 bagian yaitu budaya organisasi, kepuasan kerja, loyalitas karyawan. Tetapi tetap menjadi 1 poin yaitu kesesuaian antara budaya organisasi dengan anggota organisasi yang mendukungnya akan menimbulkan kepuasan kerja sehingga akan mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, yaitu bertahan pada suatu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang. Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat itu penting untuk kepuasan kerja dan kinerja karyawan meningkat sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ripan atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Rafiul Ubaidah dengan NIM akhir 307. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karyawan mempelajari budaya. Budaya sendiri yang kita tahu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Lalu bagaimana sih kita sebagai karyawan mempelajari budaya? Di sini budaya terdapat 4 cara, yaitu yang pertama ada cerita. Cerita mengenai pendirian organisasi. Bermula dari awal perjalanan, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses tersebut. Cerita di sini menautkan masa lalu dengan masa kini. Lalu yang kedua ada ritual. Ritual di sini adalah deretan kegiatan berulang-ulang yang mengungkapkan atau memperkuat nilai-nilai utama organisasi. Sasaran apakah yang paling penting, orang manakah yang penting, dan mana yang bisa dapat dikorbankan. Lalu yang ketiga ada simbol. Simbol atau lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan. Sebab dengan simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai keyakinan, norma, dan hal lain bisa menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. Lalu yang terakhir ada bahasa. Banyak organisasi atau unit di dalam organisasi menggunakan bahasa sebagai cara mengidentifikasi anggota budaya dan subbudaya. Dari waktu ke waktu, mereka membuat berbagai istilah untuk barang atau subjek tertentu. Peristilahan ini bertindak sebagai sebutan bersama yang menyatukan anggota budaya dan subbudaya tertentu.
Baik, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jamil atas pemaparannya. Saya lanjut kepada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Safira dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri budaya organisasi menurut Robbins tahun 1996. Yang pertama ada inovasi dan pengambilan keputusan, di mana karyawan didukung sejauh mana untuk mengambil keputusan atau resiko dan menjadi inovatif dalam suatu keputusan yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada perhatian terhadap detail, yang mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan analisa, perhatian terhadap detail-detail yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada orientasi hasil, yaitu manajemen harus berfokus kepada hasil yang ada di dalam organisasi tersebut, bukan kepada proses yang dibuatnya. Kemudian ada orientasi kepada orang, yaitu keputusan yang diambil oleh manajemen harus berfokus kepada anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut, bukan untuk individu. Selanjutnya ada orientasi tim, yaitu kegiatan atau orientasi yang ada di dalam organisasi itu berfokus kepada tim dan kelompok, bukan kepada individunya. Selanjutnya ada keagresifan, yaitu menunjukkan keagresivitasan karyawan. Kemudian ada stabilitas. Stabilitas yaitu keputusan atau suatu pertumbuhan yang stabil dalam suatu organisasi tersebut. Nah, dari 7 ciri-ciri budaya organisasi tersebut diharapkan karyawan dapat menyelesaikan urusan atau permasalahan yang ada di dalam organisasi dengan secara baik. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alma atas pemaparannya. Saya lanjut kepada slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cutmutia Hanifah dengan NIM akhir 251. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya perusahaan dan peranan budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah penerapan nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaan yang baik di dalam perusahaan. Misalnya, bagaimana seorang pelayan toko melayani pembeli dengan sebaik-baiknya, dengan ramah, senyum, sapa, salam. Lalu di bidang perbankan, bagaimana seorang frontliner melayani nasabahnya dengan baik, atau bagaimana seorang analis kredit melakukan penilaian kredit yang akan diberikannya sesuai dengan prosedur. Ada 3 peranan budaya perusahaan. Yang pertama, membantu stabilitas organisasi sebagai suatu sistem sosial. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, budaya organisasi dan performa kerja. Melalui budaya organisasi, karyawan memiliki panduan mana yang perlu dikerjakan dan mana yang sebaiknya dihindari, dan juga bagaimana seharusnya berinteraksi. Hal tersebut membuat karyawan bekerja lebih efektif dan berperilaku selaras dengan apa yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan motivasi kerja. Motivasi kerja para karyawan akan tumbuh ketika mereka dapat memahami dan menghayati budaya organisasi di perusahaan tempatnya bekerja. Paduan antara pemahaman yang baik dan motivasi kerja akan membuat karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal tanpa merasa terpaksa atau tertekan. Lalu untuk contohnya pada budaya perusahaan Gojek. Seperti yang sudah diketahui, Gojek mencoba memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Budaya perusahaan Gojek adalah dengan memberikan layanan jasa yang baik untuk masyarakat. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cutmutia atas pemaparannya. Saya selanjutkan kepada slide terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Egy Pahlevi dengan NIM 259. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh budaya organisasi. Di sini ada 4 contoh budaya organisasi. Yang ke-1 ada kerapian administrasi. Kerapian administrasi menjadi contoh budaya organisasi terkait surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperlancar kinerja perusahaan. Yang kedua ada kedisiplinan. Kedisiplinan menjadi budaya organisasi karena untuk menggambarkan anggotanya karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu.
Yang ketiga, inovasi. Inovasi juga contoh budaya organisasi karena agar anggotanya bisa menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Keempat, ada pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas termasuk contoh budaya organisasi. Karena dengan adanya pembagian wewenang yang jelas menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi tersebut. Dan untuk contoh yang lebih signifikan mengenai contoh dari budaya organisasi, saya akan mengambil contoh dari perusahaan Lion Air. Perusahaan ini memiliki budaya transparansi, di mana sering melakukan pertemuan informal dengan para karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Dan contoh lainnya ada di perusahaan Facebook. Facebook merupakan perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif, namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Egi atas pemaparannya. Cukup sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada Dirin yang sudah memperkenankan waktunya untuk menghadiri pemaparan pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.